Kadang-kadang tanpa operasi, dia heran. Kenapa, dokter pun bisa heran, kenapa bisa hilang penyakitnya. Dan ini terjadi pada orang-orang saleh yang selalu memulangkan urusan pada Allah. Dia berdoa, dia salat hajat, dia minta, dan dia yakin sekali Allah lah yang menjadi Tuhannya, Allah lah yang mampu menyembuhkannya. Allah dan Nabi menyebutkan suatu dosa, lalu diiringi dengan ancaman, nerakalah bagi yang melakukan ini. Itu berarti dosa besar. Terlaknatlah orang yang melakukan ini. Itu dosa besar. Seperti kata Rasulullah, terlaknatlah, ittaqu al-la'anain. Jauhkan dirimu atau bertakutlah engkau termasuk golongan dua orang yang dilaknat. Siapa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nat. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan Bapak dan Ibu-ibu yang telah menghadirkan diri karena Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita di pertemuan yang lalu sudah membahas tentang salah satu salat sunnah, yaitu salat sunnah wudu. Pada subuh hari ini insyaallah kita sambung, yaitu tentang salatul hajah, yaitu salat sunnah hajat. Salatul hajah itu bahasa al-hajah, maknanya at-tahawuj atau talabul hajah. Jadi hajat itu artinya membutuhkan kepada sesuatu. Dengan begitu yang dimaksud dengan salatul hajah yaitu salat ketika kita membutuhkan hajat-hajat tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik bentuk hajatnya untuk mendapatkan suatu nikmat atau untuk keluar dari suatu masyaqqah atau kesulitan. Itu disebut hajat, atau yang melakukan salat hajat bermakna salat untuk meminta sesuatu, baik berupa nikmat maupun melepaskan diri dari suatu
kesulitan. Salat hajat ini dalam pandangan jumhur ulama hukumnya sunnah. Namun walaupun begitu, ada juga ulama yang tidak sependapat, artinya mengatakan bahwa salat hajat itu tidak ada sunnahnya, dan itu semua nanti bersandar karena perbedaan memahami, melihat derajat hadis yang menyatakan tentang adanya salat hajat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jumhur ulama termasuk 4 mazhab di dalamnya itu menyatakan bahwa salat hajat itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dari Utsman bin Hunayf. Beliau menceritakan, anna rajulan dariral basar ata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang buta matanya, lalu dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, orang buta itu berkata, "Ud'u Allah li ay yu'afiyani." Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan kebutaanku. Nah, jadi beliau meminta kepada Nabi untuk berdoa agar Allah bisa menyembuhkan kebutaannya. Memang orang-orang yang hidup di zaman Nabi itu kalau ada satu permintaan yang kadang-kadang mustahil pun, tapi mereka yakin dengan kebesaran Allah, mereka datang ke Nabi. Masa Nabi itu orang yang punya penyakit itu mohon kepada Nabi untuk meminta kepada Allah. Dan itu menunjukkan keyakinan mereka bahwa Nabi itu memang utusan Allah. Dan itu banyak yang Nabi doakan. Lalu faqala, Rasulullah menjawab ketika orang ini meminta untuk didoakan, Rasulullah menjawab, "In syi'ta akhartu laka wa huwa khair, wa in syi'ta da'awtu." Kata Nabi, kalau kamu memilih untuk bersabar dengan kebutaanmu, itu lebih baik untukmu. Maksudnya engkau bisa masuk surga karena bersabar di atas kebutaan ini. Tapi kalau engkau menginginkan untuk aku berdoa segera, in syi'ta da'autu, aku juga akan berdoa. Nah, jadi Nabi enggak menolak permintaan, cuma Nabi memberi pilihan. Kalau engkau ingin mudah masuk surga, bertahanlah di atas penyakit ini, artinya kebutaan ini. Tapi kalau engkau ingin kudoakan, ya kudoakan. Pilih mana, kan begitu ceritanya. Ini pernah terjadi juga pada seorang perempuan mendatangi Nabi. Perempuan itu ada penyakit ayan. Itu yang hadis masyhur. Ya, perempuan itu juga minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakanlah aku agar sembuh." Kata Nabi juga begitu, kalau engkau bersabar di atas penyakit ini, engkau kujamin surga. Tapi kalau engkau ingin kudoakan, maka kudoakan. Nah, pilihan perempuan itu untuk bersabar. Begitu dia dengar dijamin surga di atas penyakitnya, dia bersabar. Dia pilih, ya biarkan saja penyakit ini tetap ada pada dirinya dan dia mendapat jaminan surga. Jadi dia mengatakan ke Nabi, ya sudah, di-cancel saja doanya. Nggak jadi Nabi berdoa untuknya.
Karena perempuan ini lebih memilih untuk bersabar. Makanya orang yang mendapat penyakit itu, kalau dia bersabar, insya-Allah surga. Yang stroke, yang asam urat anak boleh-boleh, yang asam lambung, yang macam-macam. Itu Allah memberi ujian. Itu kalau dia sabar, dan bahkan mungkin kalau levelnya tinggi, itu bersyukur di atas apa yang Allah beri, itu surga, insyaAllah surga. Karena dari dulu Nabi sudah menawarkan itu. Yang sakit-sakit itu terima, karena itu ketentuan Allah untuk kita. Allah ingin membuat kita masuk surga dengan jalan itu. Bapak yang tak pernah sakit, baik lelaki sakit. Yang tidak pernah sakit, jangan minta sakit. Beramallah dengan jalan-jalan yang lain. Jadi tegakkanlah agama ini dengan amal saleh, bersedekahlah. Jadi enggak mesti sakit. Tapi yang sudah diberi sakit, bersabarlah, insya-Allah surga. Nah, kemudian setelah Nabi mengatakan itu, apa permintaan laki-laki yang buta ini? Faqal ud'uhu. Nah, ternyata laki-laki ini berbeda dengan perempuan itu yang tadi kita ceritakan. Di sini dia malah minta, ya Rasulullah, berdoa sajalah agar aku sembuh. Nah, mungkin bahasa lainnya, aku tundang buta, aju-aju seput, aju-aju, itu berdoa minta. Berdoa saja. Dia enggak mau menerima pilihan untuk bersabar di atas kebutaannya. Jadi dia tetap minta, ya Rasulullah, berdoalah agar aku sembuh. Lalu kemudian Nabi fa'amarahu ayatawadda. Nabi menyuruhnya untuk berwudu. Fayuhsin wudu'ahu. Lalu Nabi menyuruhnya untuk memperbagus wudu'nya. Wa yusalli raka'atain. Lalu disuruh oleh Nabi salatlah 2 rakaat. Wa yad'u bihadza du'a. Lalu Nabi suruh dia lalu berdoalah dengan doa ini. Nah, Nabi ajarkan doanya, yaitu doanya, Allahumma inni as'aluka wa atawajjah ilaika bi Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammad. Inni qad tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hazihi lituqda. Allahumma fashaffi'hu fiha. Jadi orang ini diajarkan kalimat oleh Nabi, yaitu ya Allah, aku memohon kepadamu, aku menghadap kepadamu melalui nabimu, yaitu nabi yang rahmah, nabi yang penuh dengan kasih sayang. Lalu dia berkata kepada Rasulullah setelah mengatakan kalimat itu, setelah diajarkan kalimat itu, lalu dia melakukannya, dia wudu, dia salat 2 rakaat, lalu dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ini qad tawajjahtu bika ila rabbi. Aku telah berdoa kepada Tuhanku dengan menyebut namamu fi hajati hazihi lituqda, untuk memenuhi hajatku agar disembuhkan. Allahumma fashaffi'hu fi. Ya Allah, aku bermohon. Nah, jadi Nabi kemudian lanjutkan, setelah orang itu salat 2 rakaat, yang dia lakukan apa yang Nabi lakukan, yang Nabi suruh, lalu dia menghadap lagi ke Nabi mengatakan, telah aku lakukan ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata di hadapan orang ini, ya Allah, fashaffi'hu fiyya. Ya Allah, sembuhkanlah orang ini melalui syafaatku. Atau berikanlah syafaatku untuk orang ini, itu bantuanku untuk orang ini. Ini, bahasa syafaat di dunia, maksudnya orang ini telah menyebut namaku di hadapanmu ya Allah, maka sembuhkanlah dia. Dan di ujung hadis diriwayatkan bahwa beliau ini, orang buta ini, itu kemudian sembuh. Sembuh, betul-betul sembuh. Dari kebutaannya. Ini salah satu mukjizat Nabi, yaitu didengarkan langsung oleh Allah semua permintaannya. Nah, hadis ini yang kemudian menjadi sandaran para ulama, jumhur ulama, untuk menyatakan bahwa hadis ini tadi Nabi menyuruh untuk melakukan salat 2 rakaat karena ada hajat untuk sembuh dari kebutaan. Dan inilah dalil yang digunakan untuk menyebutkan tentang adanya sunnah melakukan salat
hajat. Jadi salat hajat itu di sisi jumhur ulama itu sunnah. Nanti ada satu hadis lagi yang Nabi SAW itu menyebutkan dari Abi Aufa, hadis riwayat Tirmizi, Abdullah bin Abi Aufa, Rasulullah mengatakan, "Man kana lahu ila Allah hajatun." Barang siapa yang punya hajat khusus kepada Allah, atau ila ahadin min bani Adam, falyatawadda wa liyuhsin al-wudu. Atau dia punya hajat yang berhubungan dengan anak Adam yang lain, maka berwudulah, lalu kemudian perbaguslah wudunya, summa liyusalli raka'atain. Lalu salatlah 2 rakaat. Lalu kemudian hendaknya dia memuji Allah, lalu kemudian bersalawat kepada Nabi. Jadi habis salat dia puji Allah, dia salawat kepada Nabi, summa liyaqul, lalu disuruh ucapkan doa. Doanya adalah la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mawjibati rahmatik wa azaimi maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin la tad'a li zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridan illa bima qadaitaha ya arhamar rahimin. Ini hadis kedua ini, Nabi juga suruh yang sama. Yang punya hajat, baik yang berhubungan dengan Allah langsung atau yang berhubungan dengan manusia, maka mintalah kepada Allah melalui salat 2 rakaat. Namun, hadis ini yang kemudian oleh sebahagian ulama, terutama ulama-ulama muasirah yang kontemporer, mengatakan hadis ini derajatnya dhaif jiddan, lemah sekali. Jadi karena melihat hadis ini lemah sekali, sebahagian kecil ulama menolak adanya salat sunnah hajah. Jadi sebahagian menolak dan dia tidak sependapat. Mereka mengatakan enggak ada itu salat sunnah hajah. Tapi jumhur ulama termasuk 4 mazhab mengatakan sunnah melakukan salat hajat kalau ada keperluan. Nah, kita boleh berpegang pada pegangan jumhur ulama karena berdasarkan hadis yang pertama. Hadis tentang orang buta tadi yang disuruh oleh Nabi untuk salat sunnah 2 rakaat, lalu Allah sembuhkan kebutaannya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, salat sunnah hajah itu walaupun ada perdebatan, tapi insya-Allah masih ada dalil untuk berpegang untuk melakukannya. Dan itu dilakukan ketika kita memang mengalami sesuatu yang kita butuh permintaan khusus kepada Allah. Jadi lakukanlah apapun yang sifatnya ini bukan kejadian rutinitas, tapi ada hal-hal yang kita harus minta langsung kepada Allah. Lakukanlah melalui salat hajat. Apakah bentuknya meminta nikmat? Jadi si miskin salat hajat untuk minta kaya boleh. Ataukah ada seorang suami yang meminta kepada Allah agar diberikan keberkahan pada rumah tangganya? Itu juga dibolehkan. Atau seorang istri yang memohon agar suaminya tidak bermain game judi online lagi. Ini ibu minta dalam salat hajat, ya Allah ni pedang ke dia hidup kolong yang menyohai ni pedang ya Allah ni pemati ke dia ya Allah. Tapi minta mati suami jangan, karena betul-betul mati nanti enggak ada yang bayar SPP anak lagi. Jadi semua yang punya sakit yang sifatnya sudah kadang-kadang sakit berat berulang-ulang, itu salat hajat menjadi salah satu solusi. Kita hari ini Bapak Ibu, kenapa banyak perkara yang Allah biarkan dari diri kita sehingga menyusahkan hidup kita? Di antaranya kita sudah tidak lagi memakai konsep iyyaka nasta'in. Jadi kita cuma sebut-sebut saja, kepadamu lah kami memohon pertolongan. Tapi ketika ada sesuatu kita mohon pertolongannya pada manusia.
Maka dari sisi akidah, berobat ke dokter itu bagus, itu ikhtiar. Tapi kemudian bergantung pada dokter untuk kesembuhan, nah itu kita sudah mulai melenceng dari akidah yang sebenarnya dibangun dalam agama ini. Karena agama ini membangun akidah, itu semua yang terjadi pada diri kita, itu hanya bisa dihapus atau diteruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu kejadian pun yang lolos daripada izin Allah. Tidak ada. Makanya seluruh para nabi itu menggantungkan ke Allah semua urusan. Nabi Ibrahim berkata, "Wa iza maridtu fahuwa yashfin." Kalau aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Ketika Nabi Musa merasa lapar dan haus, ketika dia melarikan diri dari kejaran Fir'aun, dia juga bermohon kepada Allah untuk diberi makanan. Lalu kemudian ternyata setelah diberi makanan, karena Nabi Musa bermohon setelah diberi makanan, diberi kenikmatan atau keberkahan dalam hidup. Dan ternyata dengan izin Allah, Nabi Musa bukan hanya dapat makanan, tapi juga dapat istri, yaitu anaknya Nabi Syuaib. Dan setelah merasa lapar sekali, karena dalam pengejaran Fir'aun itu, dia lari ke daerah Madian, tempat Nabi Syuaib. Dia dapatkan makanan dengan menolong anak perempuan, ternyata itu anak Nabi Syuaib nantinya. Lalu dikawinkan oleh Nabi Syuaib, makanan dapat, kemudian istri dapat. Makanya orang kalau bergantung pada Allah, sekali doanya makbul, itu apapun yang dia minta dia dapatkan. Tapi orang yang tidak bergantung ke Allah, Allah biarkan. Ya, walaupun apa yang terjadi pada dia, itu izin Allah juga. Namun Allah tidak berikan keberkahannya, karena dia tidak merasa diri menjadi hamba. Dan dia belum kenal siapa Tuhannya. Allah paling senang kalau hamba mengenali diri Allah. Allah itu maha pengampun, maha pemberi, maha penerima taubat, maha ini, maha itu. Allah maha kaya. Ya. Jadi ketika kita kenali siapa Tuhan kita, otomatis kita selalu mintanya sama Allah, karena Allah maha. Disitulah Allah paling suka. Makanya sakit itu pemberian Allah. Sembuhnya di tangan Allah. Kalau sudah minta sama Allah enggak disembuhkan, berarti Allah ingin beri lebih. Yaitu Allah ingin beri surga melalui sakit itu. Dan inilah fungsi salat hajat. Dengan salat hajat, berarti kita telah memulangkan urusan pada Allah. Banyak Pak, orang yang berpulang pada Allah, memulangkan urusan pada Allah. Kadang-kadang tanpa operasi, dia heran. Kenapa, dokter pun bisa heran, kenapa bisa hilang penyakitnya. Dan ini terjadi pada orang-orang saleh yang selalu memulangkan urusan pada Allah. Dia berdoa, dia salat hajat, dia minta, dan dia yakin sekali Allah lah yang menjadi Tuhannya, Allah lah yang mampu menyembuhkannya. Itu ada yang kadang-kadang didiagnosa kanker. Tapi karena dengan Allah dekat, itu datang sekali lagi, dokter pun bisa heran itu. Tiba-tiba hilang begitu saja, tidak ada lagi. Tumor-tumor ada 4 ni. Ya. Dan ini menjadi salah satu kebanggaan Allah pada hamba. Ketika dia tahu siapa Tuhannya, dia kenali, lalu dia selalu berharap-harap dari Tuhannya yang maha. Makanya sunnah melakukan salat hajat kalau ada sesuatu yang kita membutuhkan bantuan ekstra. Dan ini salat sunnah hajat ini tidak ada kriteria-kriteria tertentu dalam melakukannya. Ya, jadi masalah cara melakukannya, dia seperti solat biasa, dan solat itu tetap niatnya solat sunnah biasa, solat sunnah mutlak. Ya, jadi sengaja aku solat 2 rakaat. Tidak perlu bubuhkan kalimat solat sunnah hajat.
Karena bahasa Nabi pun enggak menyebutkan itu salat sunnah hajat, tapi keperluannya untuk hajat. Keperluannya untuk hajat. Sama kayak salat sunnah tahiyatul masjid. Itu Nabi enggak menyebutkan kalimat tahiyatul masjid. Nabi cuma bilang, yang masuk masjid jangan duduk. Salat dulu 2 rakaat. Lalu para ulama memberi nama itu salat tahiyatul masjid. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau masuk ke masjid, apakah Bapak Ibu berniat sengaja aku salat tahiyatul masjid? Kan begitu. Nah, sebenarnya enggak ada kalimat tahiyatul masjid itu pun enggak apa-apa. Karena Nabi enggak menyebutkan itu salat tahiyatul masjid namanya. Nabi hanya bilang yang masuk masjid jangan duduk, salat dulu 2 rakaat. Jadi dengan kita berniat pas masuk masjid, Allahu Akbar, kita ketika itu berniat sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah Taala. Karena fungsinya pada waktu itu, statusnya pada waktu itu baru masuk masjid, itu sudah dinamakan salat tahiyatul masjid. Jadi hana gebina di Nabi nya tahiyatul masjid. Dengan kita ucapkan salat 2 rakaat pas masuk masjid, itu sudah salat tahiyatul masjid. Begitu juga salat sunnah hajah. Nabi enggak menyebutkan ini salat sunnah hajah ya, tidak. Itu bahasanya bahasa para ulama untuk mengidentifikasi ini salat apa. Nabi cuma bilang, ya sudah, wuduk yang bagus, lalu salat 2 rakaat, lalu setelah salat berdoalah kepada Allah. Jadi kalau begitu pas kita salat, kita punya keinginan tertentu. Salat saja, sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Walaupun yang kita ujungnya, kita sedang menginginkan sesuatu yang khusus dari Allah. Itu sudah salat sunnah hajah. Jadi, tidak ada tata cara khusus. Salatnya seperti biasa. Juga tidak ada doa-doa khusus. Atau tidak ada surat-surat khusus yang dibaca setelah Al-Fatihah. Tidak ada bacaan-bacaan khusus setelah Al-Fatihah. Kita ini mau baca apa saja boleh. Jumlah rakaatnya itu ada sedikit perbedaan pandangan. Menurut mazhab Maliki, Hambali dan Syafi'i, bahwa salat sunnah hajah itu cukup rakaatain, yaitu cukup hanya 2 rakaat. Menurut mazhab Hanafi, lakukan 4 rakaat. Jadi ada pandangan yang ketiga bahkan menyebutkan tentang salat sunnah hajah itu boleh sampai 12 rakaat. Dan semuanya memegang dalil masing-masing. Namun walaupun begitu, jumhur ulama menetapkan 2 rakaat pun sudah cukup untuk melakukan salat sunnah hajah. Baik. Itu tentang salat sunnah hajat. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita ditanya orang apakah ada salat sunnah hajah, maka insya-Allah salat sunnah hajah itu ada dalam pandangan syariat dan boleh dilaksanakan. Yang saya khawatirkan, kita walaupun sudah tahu tentang salat sunnah hajah, tapi tetap mengatakan perlu, tetap kita enggak melakukannya. Tahu-tahu memang sana hajat. Tapi ketika kita perlu sesuatu kepada Allah, kita tidak lakukan. Ini yang membuat kadang-kadang kita ini banyak tidak dikabulkan permintaan oleh Allah karena kurangnya kita berpulang kepada Allah dalam semua urusan. Baik, itulah salat sunnah hajah. Berikutnya, salat sunnah berikutnya yaitu salatut taubah. Tadi sudah selesai salat sunnah hajah. Berikutnya kita akan bahas, ini waktu masih ada, yaitu tentang salatut taubah. Dari bahasa salatut taubah, maka kita sudah bisa menebak bahwa ini salat, yaitu salat penggiring taubat.
Salat ini salat yang mengiringi taubat. Jadi jangan disalahfahami bahawa salat ini seakan-akan kalau sudah salat berarti dianggap taubat. Tidak. Ini salat, itu salat pengiring taubat. Artinya taubat dulu, baru ada salatnya. Bukan salat dulu baru bertaubat. Taubat dulu, dan salah satu yang mengiringi taubat adalah memperbanyak salat. Salat taubah ini, bahasa taubah itu secara bahasa artinya ar-ruju', kembali. Yang dimaksud adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukumnya mustahabbah, disunnahkan. Para ulama menyatakan sunnah, 4 mazhab mengatakan sunnah. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah berkata, ma min rajulin yuznibu zamban, kalau ada seseorang yang melakukan dosa. Jadi kalau disebut zambun, berarti yang dimaksud dosa-dosa besar. Karena taubat dari dosa besar itu adalah taubatan nasuha. Kalau enggak diampunkan. Kalau dosa kecil, itu juga bahagian dosa yang kalau tidak diulang-ulang, Allah akan ampunkan dengan mudah. Tapi dosa kecil yang diulang-ulang, itu berubah menjadi dosa besar. Wallazina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang yusirrun, mengulang-ulang dosa kecil, itu menjadi dosa besar. Dosa kecil itu kalau terjadi, itu Allah bisa ampunkan dengan istighfar. Allah bisa ampunkan dengan zikir 100 kali, 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tutup ke 100-nya la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Kafarallahu khatayahu walau kana misla zabadil bahr. Allah ampunkan semua dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Itu yang dimaksud dosa kecil. Atau dosa kecil bahkan bisa gugur begitu kita berjabatan tangan dengan sesama mukmin. Karena Nabi telah mengatakan dalam hadis sahih, ketika kita berjabat tangan dengan sesama mukmin, dan jabat tangan itu menyebabkan ridha Allah, digugurkanlah dosa-dosa dengan jabatan tangan. Makanya sunnah ketika saling bertemu itu berjabatan tangan, sunnah. Cuma kalau habis salat terus-terusan berjabatan tangan, itu sebenarnya enggak ada tuntunan. Habis salat itu jabat tangan, habis salat jabat, enggak ada tuntunan. Tapi juga tidak ada larangan, karena ketika Nabi menyebutkan berjabat tangan, enggak disebutkan waktu secara umum. Cuma janganlah sibukkan diri kita sebelum solat jabat tangan, habis solat lihat kiri kanan jabat tangan. Dalam 3 sembahyang nak 5 ke dah urus tak sah. Sedang salawat, sedang zikir pun sudah jabat tangan. Kita baru assalamualaikum sudah dikasih tangan. Ada yang parah lagi, Pak, sedang berdoa atau dikasih tangan. Kita sedang berdoa sudah dikasih tangan. Enggak kita sambut, takut doa kita pun ditolak sama Allah gara-gara tidak menyambut tangan sedia. Jadi jangan sibukkan diri dengan itu ketika solat. Artinya boleh, tapi habis-habis sembahyang udah kena keluar dari musalla, keluar jabat tangan. Tapi jabat tangan itu sunnah, itu bisa gugur dosa. Hadis sahih. Lalu ketika kita solat, di pundak kita itu diletakkan dosa-dosa kecil oleh Allah. Jatuh bersamaan dengan sujudnya kita. Itu hadis Nabi. Gugur dosa itu bersamaan dengan sujudnya kita. Pas sujud dari pundak ini berjatuhan dosa kecil. Hadisnya juga sahih. Jadi dosa kecil itu mudah. Yang mana namanya dosa kecil? Dosa yang ketika dilakukan itu tidak mendapatkan ancaman langsung neraka atau laknat Allah. Jadi Allah suruh jauhkan,
Allah bilang ini tidak baik, itu masuk kategori dosa kecil. Tapi kalau disebutkan Allah atau Nabi di dalam ayat atau hadis, ketika Allah dan Nabi menyebutkan suatu dosa, lalu diiringi dengan ancaman, nerakalah bagi yang melakukan ini. Itu berarti dosa besar. Terlaknatlah orang yang melakukan ini, itu dosa besar. Seperti kata Rasulullah, terlaknatlah, ittaqu al-la'anain, jauhkan dirimu atau bertakutlah engkau termasuk golongan dua orang yang dilaknat. Siapa dia? Yang buang hajat di jalanan orang yang berlalu lalang dan di tempat orang yang berteduh. Terlaknat. Maka yang bak jalan, itu dosa besar, Pak. Yang dosa bukan nya, urungnya. Karena Nabi sudah pakai kalimat laknat. Terlaknat. Orang yang buang hajat di tempat berlalu lalangnya orang. Terlaknat. Kita kan ketika lihat tai orang, kita kan kapal kok palih urungnya kok. Mudah-mudahan berkurap, kita bilang kan. Semoga berkurap pantatnya supaya enggak sembuh-sembuh, semoga ini. Itu ada puluhan orang yang berdoa, laknat itu akan diwujudkan oleh Allah pada yang punya walaupun kita enggak tahu siapa. Kita enggak tahu, jadi kita laknat saja yang punya kita enggak tahu, Allah tahu itu siapa. Kita karena kekurangan ilmu enggak bisa tahu yang gaib, kecuali dia itu ada ditaruh KTP, habis itu penduduk KTP misalnya. Nah, itu baru kita tahu. Jadi hati-hati dengan dosa-dosa besar. Maka dosa besar itu kalau dilakukan, itu tetap disuruh segera taubat. Segera. Dosa besar itu enggak boleh dikumpulkan dulu, karena kita keduluan mati sebelum taubat. Jadi kalau sudah melakukan dosa, taubat. Dan taubat yang diterima Allah hanya taubatan nasuha. Taubatan nasuha, nasuh itu dari nasaha, itu artinya yang murni, suci. Jadi taubatan nasuha, taubah yang indikatornya adalah keikhlasan hati berharap dari Allah dan dia tanpa tendensi apapun, hanya berharap benar-benar diampunkan Allah. Ini yang disebut dengan taubat. Taubat ini jangan ditunda, karena disuruh segerakan. Takut kita enggak sempat taubat. Jadi jangan merencanakan nanti saya taubat. Semua yang berhubungan dengan dosa besar itu segera ditaubatkan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi Nabi sambung, kalau ada seseorang yang berdosa besar, summa yakum, lalu dia berdiri, fayatatahharu, untuk bersuci atau berwudu, summa yusalli, lalu kemudian dia salat, summa yastaghfirillah, lalu setelah salat dia memohon ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Lalu Nabi membaca ayat, summa qara'a hazil ayah, setelah Nabi ucapkan itu, Nabi membaca ayat, yaitu surat Ali Imran, yaitu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ali Imran 135. Jadi Nabi membaca kalimat Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang yang melakukan sebuah perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri. Menzalimi itu maksudnya mereka membuat dosa yang membuat mereka terzalimi nanti di akhirat. Zakarullah, lalu segera mereka mengingat Allah kembali, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka memohon ampun untuk dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampunkan kecuali Allah. Maksudnya, kalau sudah dosa besar, segera minta ampun. Ini yang menjadi dalil adanya salat sunnah taubat. Namun
perlu dipahami lebih lanjut, ini salat mengiringi taubat. Ya, bukan salat habis dosa salat. Lalu dia merasa bahwa dia sudah taubat. Tidak begitu. Taubat itu hanya bisa diterima oleh Allah dengan ampunan dosa. Yang dosa itu tidak berbekas sama sekali, itu kalau sudah melewati 5 syarat. Ini saya ulang nih. Sudah melewati 5 syarat, karena sudah pernah saya kasih tahu. Yaitu yang pertama, al-ikhlas. Taubat itu baru dianggap Allah dan diterima, dan dihapuskan semua dosa masa lalu. Itu yang pertama, syaratnya ikhlas. Jadi tendensinya kepada Allah murni. Bukan karena ingin mengawini seorang perempuan. Karena ada orang yang taubat karena kena berkahwin. Ibi syarat diurinam. Jadi calonnya memberi syarat. Boleh saya terima lamaran abang. Tapi syaratnya abang salat. Lalu dia salat. Dia merasa taubat. Tapi bukan karena berharap dari Allah. Bukan karena rasa takut kepada Allah. Karena ingin mengawini pujaan hatinya. Dan biasanya orang yang tidak taubat karena Allah, setelah kahwin, sudah dia dapat 3 bulan, sudah balik lagi. Maksiat lagi. Karena dia sudah dapat. Isteri pun mau minta cerai susah. Atau dipersusah. Makanya ini ibu-ibu, anak gadis kita yang belum kahwin, itu kalau bisa, cari jodoh yang memang sudah taubat. Bukan taubat gara-gara kahwin. Bapak ibu yang punya anak gadis, saya rekomendasi, carilah calon yang hari-harinya memang berada di masjid. Kalau perlu cari calon yang selalu menempel di waktu salat subuh berjamaah. Kalau bapak ibu mau bahagia, yang kira-kira bukan taubat karena berkahwin, tapi dia memang sudah bersama Allah sebelum kahwin. Lihat saja di saf-saf salat. Kalau bisa yang waktu subuh. Ini coba lihat, ada Ilham di sini, ada waktu subuh. Habis solat itu langsung dipegang tangannya, kamu kahwin dengan elong kah? Begitu. Sederhana, Pak. Kita ini banyak kali ribut-ributnya, intak ranup segala macam. Padahal dia enggak ada pegang katim kahwin dengan elong kah? Menurut katim jelame membelah menyam, kajuk ujung tinggal, kamu kahwin ujung tinggal. Selesai urusan. Kita mempersulit diri sendiri. Dulu seorang perempuan mendatangi Nabi, "Ya Rasulullah, nikahilah aku." Cuma Rasulullah sedang tidak berhajat, artinya enggak ada hajat untuk menikah. Kata Rasulullah, "Ma'in bihajah, aku sedang tidak merencanakan pernikahan apapun." Si perempuan ini santai aja menemui Rasulullah, "Ya Rasulullah, kuhibahkan diriku kepadamu." Maksudnya nikahilah aku. Rasulullah enggak punya hajat. Lewat laki-laki, ada satu laki, Pak. Lewat ketika Nabi sedang menjawab itu, lewat laki itu mendengar percakapan perempuan ini dengan Nabi. Lalu laki itu berkata, "Ya Rasulullah, kalau engkau tidak mau, biar saja aku yang mengawini dia." Sederhana, Pak. Urung-urung je kawinnya sederhana sekali, enggak ada ribut-ributnya. Kata Rasulullah kemudian, sini kata Rasulullah. Begitu Nabi. Nabi kan enggak bilang, "Oh, hanjit lagi nyan." Tak ajak, tak merempok ile ngurut Tuhan. Kemudian tak intat ile barang kita intat sirih dulu, lalu lamar dulu. Sebelum lamar ta'aruf ile, ta'aruf ile. Enggak ada itu di masa Nabi. Kata Nabi, "Mau kahwin?" "Ya, sudah sini." Kata Nabi. Dipanggil oleh Nabi, ditanya sama Nabi, "Kamu punya apa? Jelamenya punya apa? Maharnya punya apa?" Dia bilang, "Enggak ada apa-apa ya Rasulullah. Ini laki emang bangai nasib." Kata. Maksudnya dia mau kahwin tapi enggak ada apa-apa. "Kamu punya apa?" "Enggak ada apa-apa ya Rasulullah." Punya cincin dari besi, punya cincin dari besi. "Enggak ada ya Rasulullah." Ditanya ini enggak ada, ditanya itu enggak ada. Lalu akhirnya Rasulullah bertanya, "Kamu punya hafalan Quran?" "Ada ya Rasulullah." "Jadikanlah hafalan itu sebagai maharmu." Langsung tuh, dipanggil walinya, dinikahkan. Itu begitu sederhananya pernikahan di masa Rasulullah. Artinya dipermudah. Hari ini makanya kenapa laki banyak yang sudah putih rambut, botak kepalanya. Banyak sekali permasalahan. Begitu. Salah satunya ya jelame kan. Jadi, saya sedang bicara apa ini? Kok salat taubat kok larinya ke situ?
Ho katruknya. Kan pakan je kenan. Saya dah lupa ni ini. Kenapa bisa ke sini? Maksudnya ho katruk lo megah ni. Apa? Kok bisa ke situ larinya kan? Jadi ho ka jadi benarnya. Ya, jadi kok bisa tobat maksudnya saya enggak nyambung lagi, bukan je kena. Kita kembali, Pak. Jadi intinya mau saya bilang apa tadi? Ya. Orang ya, ketika ingin menikahkan anaknya, menikahkan anaknya, cari yang sudah taubat. Jangan cari yang taubat gara-gara menikah. Ya. Jadi janganlah kita memandang dunia dalam urusan-urusan itu. InsyaAllah, Bapak Ibu, anak gadis kita yang nikah sama orang yang saleh, walaupun dia kerja hanya 4 lom, tapi Allah akan buka pintu rezeki. Ya, karena ada 3 orang yang Allah yakinkan dibuka pintu rezeki dengan dia melakukan 3 perkara, yaitu mujahid fisabilillah, orang yang jihad fisabilillah. Kemudian an-nakih yuridul afaf, orang yang menikah karena khawatir berzina. Orang yang menikah karena khawatir jatuh dalam dosa. Maka orang yang menikah itu dibuka pintu rezekinya. Maka coba lihat awal pernikahan sedikit-sedikit jual pulsa, jual ini, jual itu sedikit-sedikit. Nanti naik itu levelnya, bukan lagi jual pulsa, dia jual gerobak pulsa. Lalu naik lagi dia mulai kerja di Telkomsel, kemudian naik lagi dia kerja lalu naik umur 40 kakaknya. Begitu orang yang menikah karena bertahan agar tidak berdosa. Ya. Oleh karena itu, taubat itu baru dimaksud dengan taubat ikhlas. Yang kedua an-nadam, harus ada penyesalan. Jadi merasa menyesali. Jangan sampai malah bangga dengan dosa masa lalu. Kita kalau betul-betul sudah merasa tidak nyaman dengan dosa kita, diceritain sama orang saja, dipancing-pancing saja, kita enggak mau menceritakan lagi masa lalu kita. Orang mencoba mengungkit, kita marah. Misal dulu kita playboy, misal. Playboy. Ini wajah-wajah ada juga, saya lihat kayaknya wajah-wajah playboy ini. Okay. Main cewek, rata tago, SMA. Lalu sekarang kita taubat. Lalu ketemu sama teman SMA kita, dia bilang, kah pakai jubah? Kok usah pakai jubah? Kamu pikir saya nak kenal kamu ya waktu SMA ya? Kah yang main cewek rata tago 25 ro kamu main cewek rojek kan? Baru dia ucap itu, kita langsung mengatakan, jangan cerita itu lagi. Ya, dia merasa enggak nyaman menceritakan dosa. Itu namanya penyesalan. Artinya dia merasa alah kupu belum ceritanya. Dia selalu merenungi, menyesali. Itu sudah masuk kategori kedua taubat. Tapi kalau masih cerita bangga, duduk sama waktu reuni sesama alumni, dia cerita, nanti enggak karo je. Ikai nah. 25 ro kemain cewek. Ikah matabuhan lagut. Masih bangga padahal udah pakai pakaian Islam itu, sudah salat, dia masih membangga-banggakan masa lalunya. Ya, dia bilang kalau perempuan dia bilang seksi, dulu mamak seksi kali. Itu kalau mamak jalan di panggung ini, itu orang berjatuhan kanan kiri kalau mamak jalan. Meleleh mamak kalau mamak jalan. Makanya mamak seksi, jangan pikir sekarang mamak dah tua, mamak enggak laku. Masya-Allah. Bapakmu tu yang beruntung dapat mamak. Misal begitu. Yang cerita kalau kita sudah merasa tobat, berarti kita belum tobat. Masih bangga dengan dosa masa lalu. Yang ketiga, al-iqla', lepaskan dosa yang sudah kita lakukan itu. Jangan ulangi lagi. Sama sekali. Yang keempat, al-azam, berjanji seumur hidup tidak lagi melakukannya. Seumur hidup. Jadi pasang ring waktunya sampai mati. Ya Allah, sampai mati hanli dong ya Allah. Ya, jadi jangan sampai hari ini janji enggak ngambil lagi kredit. Udah habis kredit rumah, ternyata ngambil lagi yang mobil. Itu enggak taubat. Enggak taubat itu berarti dia enggak berhenti. Atau dia berhenti dari satu dosa masuk ke dosa lain, itu berarti enggak taubat. Nah, yang terakhir, bertaubat disuruh segerakan sebelum datangnya sakaratul maut,
atau terbitnya matahari dari sebelah barat. 5 perkara ini dapat disebut taubat. Lalu disitulah kita baru disuruh iringi dengan salat sunnah taubat. Jadi salat sunnah taubat ini juga enggak ada ketentuan tertentu, Pak. Enggak ada harus baca ini, baca itu, enggak ada. Yang penting maksudnya adalah memperbanyak salat dan boleh dilakukan kapanpun. Ya, salat sunnah ini, habis salat tahajud, salat sunnah taubat, itu mengiringi taubat. Ya. Jadi bukan kita enggak taubat, tiba-tiba langsung salat, lalu kita anggap sudah taubat. Tidak begitu. Baik, inilah 2 salat yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu salat sunnatul hajah dan salat taubah.